Perkenalkan, saya Salwa. Saya Fatia. Ada teman kita satu lagi namanya nanti Cecil, mungkin nanti nyusul. Ini keperluan kita buat tugas memenuhi mata kuliah tugas kebudayaan Indonesia tentang Candi Banyuwangi sendiri. Kami dapetnya di sini karena memenuhi materi mata kuliah kebudayaan yang berbagai macam di Jogja terutama. Kebetulan kita dapetnya di sini dan menghubungi BPK disarankannya juga. Kemudian dihubungkanlah dengan itu. Mulai dulu deh, Jadi pertanyaan itu mengenai ancillary service. Jadi pertanyaan kami itu mengenai 4 pariwisata yang dimana ada atraksi, amenitas, ancillary service dan aksesibilitas. Nah, kalau mengenai ancillary service itu bagian kayak lembaga yang menunjang candi ini itu yang ngurus itu siapa dan birokrasinya itu gimana? Jadi kalau kita bicara pengelolaan pelestarian candi, kita bisa pelestarian candi itu memang berada di bawahnya Kementerian Kebudayaan. Kemudian untuk daerah Istimewa Jogja dan Jawa Tengah itu diampu oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Nah, tugasnya BPK itu memang lebih ke arah pelestariannya. Jadi kami bertugas untuk memugar, kemudian melakukan konservasi dan melakukan pengamanan. Itu salah satu tugasnya kami. suaranya lebih keras Bu. Oh iya. Jangan ketawa sama yang ini. Oh iya. Jadi tugas bilang tadi Boleh dilanjut aja. BPK Wilayah 10 itu tugasnya itu terkait dengan pemanfaatan itu juga menjadi bagian tugasnya BPK Wilayah 10 ya. Jadi pemanfaatan itu ada beberapa macam, memang bisa untuk pendidikan, kemudian untuk keagamaan juga bisa. Itu semuanya memang harus izin kepada kami di BPK Wilayah 10 gitu. Jadi karena itu misalnya ya seperti mbak-mbak ini ketika melakukan penelitian memang izinnya kami. Kemudian kunjungan juga siswa SD, SMP biasanya ada juga yang berkunjung ke sini, kemudian minta pemandu, nanti di sini juga pada ke kami seperti itu. Jadi kalau misalnya melanjutkan dari penjelasan Ibu dulu ya, ini berarti kalau misalnya wisatawan datang langsung itu belum tentu ada guide-nya ya Bu? Iya, kalau guide mungkin memang belum tentu ada, karena sebenarnya bisa sih bertanya kepada juru pelihara, bisa ya gitu. Karena memang sebenarnya juru pelihara kami itu juga bisa menjawab atau mungkin petugas keamanan itu juga bisa kalau ditanya. Kemudian kami juga memiliki papan informasi kan, itu yang bisa diakses dibaca. Tapi kalau biasanya untuk tujuan pendidikan seperti siswa SMP, SD atau SMA itu atau mahasiswa itu biasanya kan mereka meminta lebih gitu ya. Jadi artinya mereka membutuhkan penjelasan yang lebih detail, itu biasanya meminta pemandu gitu. Tapi kalau mau berkunjung sendiri itu bisa saja, karena di sini juga terbuka aksesnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pemandu itu ada baiknya kalau izin lewat BPK gitu Bu? Iya, jadi Terutama keperluan untuk penelitian dan ini ya, iya, pendidikan. itu biasanya ke kami nanti dari kepala nanti disponnya turun ke siapa gitu. Ya itu yang ditugaskan untuk memandu seperti itu. Lanjutkan lagi Bu, kemarin saya dengar itu sebelum kesini sebenarnya kita udah melakukan riset dari Google dan sebagainya sebelum kesini dan udah kami presentasikan juga sebenarnya ke dosen. Tapi memang untuk memperbarui data apa yang udah kami dapat, memang cross check juga. Kita mau tahu karena rencananya kayaknya bulan ini bulan November dekat-dekat ini bakal bareng ini ya, eventnya Jogja dari Dinpar. Heritage Walk itu. Betul nggak? Yang saya malah belum dengar ya, yang rutin biasanya itu Mas Sleman Temple Run itu. Oh iya itu yang di mana? Oh ya, Sleman Temple Run itu kan bulan apa ya? Agustus apa ya itu kayaknya. Ya itu memang rutin sih, ada kegiatannya dari Dinpar itu yang maraton ya, istilahnya kayak maraton gitu. Itu memang ada sih kegiatan itu. Rutin itu setiap tahun, cuman saya pribadi belum nggak tahu detailnya karena kebetulan memang jarang bertugas di situ. Tapi sering dengan selama 6 bulan itu ikutin dari jadi nggak hanya Banyuwangi ya, ada beberapa candi lain, Sajiwo, Bogor, juga
juga, terus mana lagi? Gambarnya Prambanan kayaknya enggak. Prambanan nanti ada event sendiri di sana. Mandiri. muter Mandiri. beberapa candi. Kayaknya di ini, kalau kita bicara tinggal kayaknya di kawasan apa? Dataran Siwaplah tuh. Jadi candi-candinya yang sekitar sini, jalur. Kalau ke Prambanan kan nanti datang nyebrang jalan besar ya, itu nyegat apa kendaraannya itu mungkin yang butuh effort kayaknya enggak. Kalau Prambanan tuh nanti kayaknya ada mandiriran juga, maraton juga, tapi dari mandiri. Dari Bank Mandiri kayaknya ada event itu juga melibatkan banyak tuh runnernya dari pelarinya dari Bank dari internasional juga kayak. Baik Ibu, melanjutkan lagi kalau kita telaah lagi, ini kan tentang lembaga yang luar ya. Kalau di lembaga masyarakat sendiri, apakah ada yang bantu dari koran sendiri. Kalau bagi Niko itu setahu saya memang dulu sampai sekarang sepertinya ada ya komunitas itu yang dulunya juga sempat sih kita kolaborasi, sempat kita dampingi kaitannya dengan apa istilahnya masyarakat ya. Jadi kami sempat kolaborasi itu sebelum COVID itu kita sempat mendidik mereka untuk kaitannya motif batik itu. Selain di Bandung itu juga Candi Ijo sama yang di Candi Kalasan sih saya itu ada. Itu ada kok darusnya gitu, masalah wisata. Nah, kalau Bumdes itu kan sepertinya lebih luas karena orientasinya dia lebih ke keuntungan juga ya. Jadi kalau Bumdes ini mereka memang manfaatkan beberapa lokasi seperti ini untuk tempatnya ini, kemudian ada kegiatan pokoknya itu jadi mereka lebih istilahnya itu. Kalau candinya memang candinya itu di bawahnya BPK, tapi kalau zona lain itu memang sudah koordinasi dengan Bumdes. Kami pernah tahun lalu kami ada acara Candi Loko di sini. Itu juga kalau kami pakai pinjem lapangan dan tempatnya toilet itu ya kami koordinasi dengan Bumdesnya gitu. Tapi kalau candinya itu istilahnya yang mengelola kami BPK, tapi kalau di luar itu sama Bumdesnya. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya agak banyak tentang hal yang di luar kawasan candi gitu. Misalnya 4A yang kita maksudkan juga ada yang amenities sama yang atraksinya juga. Kalau menurut Ibu sendiri, kita dari awal dulu urut atraksi dari candi itu sendiri gimana? Kalau dari pendapat maksudnya ini apa yang menarik perhatian pengunjung? Sebenarnya gini ya, kalau itu hal yang sifatnya lebih ke teknisnya teman-teman di Pok Darus namanya. Kalau kami kan kalau bicara pemanfaatan candi ya kami yang kami sampaikan adalah candinya gitu ya. Nah, tapi kalau detail pengelola masyarakat itu menampilkan apa, nah itu terus terang saya belum banyak mengetahui detail sih, karena memang kok dari Bumdesnya ini nampaknya setelah COVID itu kami belum melihat detail seperti apa yang mereka tampilkan, mereka tawarkan. Tadi Ibu bilang kalau masuk itu kan gratis, tapi kalau misalnya ada petugas dari Kinpari nanti bayar. Nah sebetulnya petugasnya itu tuh emang perintah dari dinasnya itu datang buat narik uang atau gimana, terus ada nggak pemasukan tiket masuk terus masuk ke kelurahan gitu? Kalau itu gini, setahu saya ada, mungkin nanti bisa dicek ya di internet, jadi ada kayak pergub atau permennya ya saya lupa. Jadi ada kerjasama antara waktu itu kita masih belum Kementerian Kebudayaan, masih Kemendikbud, masih Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menyerahkan ke pergubnya. Jadi ada peraturan bupati yang ini beberapa candi itu sudah untuk bagian pemanfaatannya itu dikelola oleh Dinas Pariwisata Sleman. Nanti mungkin ditelusur aja di internet ya. Nah itu memang ada ketentuan dari dinas, mereka akan menempatkan petugasnya untuk menarik menerima penerimaan tiket tadi, katanya penerimaan tiket. Nah saya nggak mempelajari dulu tentang berapa persen margin pembagian, saya mungkin kayak semacam pembagian keuntungan gitu ya, itu saya nggak paham gitu. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke kelurahan atau
dinas pariwisatanya bagaimana membantunya. Tapi kalau dari itu kan itu bukan wewenangnya BPK soalnya gitu. Jadi BPK hanya membuka akses ketika mereka dinas pariwisata mau memberikan tarif, mau ada loket di sini, ya kami fasilitasi ada loketnya, ada asalkan petugasnya bukan dari kami karena itu bukan wewenangnya BPKX gitu loh. Itu BPK tidak mengoperasi iya betul. Jadi kami memang tidak bukan wewenang kami gitu loh kalau untuk menarik tiket itu dulu. Kita bukan wewenangnya kami. Kita hanya fokus di pemeliharaannya, kemudian pemanfaatan dan pemugarannya. Terkait pemeliharaannya terakhir kali di sempat dengar katanya kan bangun ulang gitu ya. Jadi kalau bicara sejarah penemuan candinya, memang candi ini kan ya ditemukan dalam kondisi runtuh. Catatan-catatan abad 19 itu menyebutnya posisi gundukan gitu. Kemudian dia mulai dibongkar awal abad 20, 1940-an itu dibongkar. Waktu itu masih namanya dinas Purbakala, waktu itu Jawa Timur Purbakala. Itu 1940-an. Kemudian selesai dibongkar 1970-an sih. Jadi memang kalau kita bicara candi, mayoritas candi itu ditemukan dalam keadaan runtuh. Hasilnya ini adalah hasil pemugaran yang dilakukan oleh dinas Purbakala. Ya pasti di awal mulai dari awal abad 20 mulai ada keinginan untuk memugar. Kalau saya lihat-lihat, berarti pemugaran itu kan candi utamanya gitu. Kalau misalnya candi yang Kecil ya? kelilingnya kecil-kecil itu. Yang berwarnanya ini kalau di arkeologi itu ada ini kalau memugar itu urusannya di ilmu arkeologi ya sebenarnya. Nah itu ada istilahnya teorinya bahwasanya harus ada sisa batu. Kalau enggak 80 ya 75% kayaknya saya. Kalau kurang dari itu dia nggak bisa dipugar. Gitu. Nah berbicara Candi Banyunipa untuk perwaranya, kemungkinan batu-batu aslinya itu tidak sebanyak yang diharuskan. Jadi standarnya itu kan tadi ya 75 atau 80 itu standarnya dari arkeologi. Kalau dia kurang dari itu akan banyak komponen baru, akan banyak batu baru yang digunakan, dan itu secara prinsip arkeologi menyalahi aturan. Karena kami harus mendirikan bangunan yang benar-benar itu bangunan lamanya, bukan bangunan barunya seperti itu. Kalau misalnya, berarti kan candi utamanya punya sekitar 80%-an ya Bu? Itu ada angka pastinya nggak Bu, berapa persen? Enggak, kalau kami baca datanya sih enggak detail ya, tapi intinya dalam proses pemugaran itu ada namanya studi teknis, studi kelayakan, kemudian baru pemugaran. Jadi setelah penemuan yang awal abad 19, akhir abad 19 tadi, awal abad 20 dilakukan penelitian yang kemudian menyatakan bahwa candi ini layak untuk dibuka. Jadi kalau berapa jumlah komponen batunya pastinya banyak. Tapi angka persentase detailnya saya terus terang belum tahu, tapi intinya ini dalam hasil penelitian oleh dinas Purbakala waktu itu dia dinyatakan layak untuk dibuka candi hidupnya. Karena komponennya lengkap. Jatuh di atas. Jadi kalau candi ini batunya itu batu ada dari zaman abad ke-9 kalau kita bicara komponen lama berarti dia sudah abad 8 itu sudah ada. Nah tapi untuk yang baru, nah itu mungkin yang batunya baru di atas lainnya baru di kalau yang ini banyak kan batunya itu ya ini banyak batu lama ya, komponen lamanya lumayan banyak. kalau dinas terus bapak itu juga di bawahnya dulu sebelum ada BPK, dinas Purbakala itu kan bahasanya waktu abad 20, maksud saya abad 20 1940-an. Jadi ini bukan 1940-an. Jadi waktu itu namanya masih Jawatan Purbakala, dinas Purbakala gitu. Jadi jauh sebelum BPCP, jauh sebelum BPK. Tapi kelanjutannya memang stepnya memang cukup lama kan ya. Jadi walaupun dia dinas yang sudah beranggaran, tapi ini istilahnya itu anggarannya tidak seperti yang sekarang dibayangkan. Jadi kalau sekarang itu BPK atau BPCB itu kita punya target kan ya. Jadi setahun misalnya harus rampung dibugar. Walaupun itu sebenarnya setahun itu bukan waktu utuhnya ya, karena setahun sebelumnya mungkin dia sudah dicicil gitu, sudah ada studi tadi kelayakan, studi teknis, seperti itu. Baru kemudian jadi dibugar tahun ini, misalnya gini,
diskusi tahun 2021, nanti diskusi lagi 2022, terus barulah dipugar tahun 2023. Nah seperti itu sih kurang lebih. Jadi kalau dinas purbakala itu kalian itu lama-lama kayak Nah sekarang kan Desa Bakal udah nggak ada, ya kan, sudah beralih, jadi sudah berubah menjadi BPK tadi, Mbak. yang di daerah Bugisan itu kan ada kantornya. Itu Bugisan itu dulu kan BPJB Jawa Tengah, sekarang juga sama menjadi BPK 10, tapi unit Bugisan. Oh, jadi beda kantor aja. Tapi satu induk kita, satu induk itu BPK wilayah 10. Jadi BPK wilayah 10 itu tadi itu ada 3 kantor. Yang pertama pusatnya di Bogor yang tadi mbaknya datang tadi itu pusatnya. Kemudian unit Bugisan yang dulu adalah ex kantor BPJB Jawa Tengah. Kemudian ex BPNB yaitu dalam Jaya Timuran. PT Jasa Elektronik. Saya mau tanya lagi balik ke atas. Kalau yang saya lihat itu kan ada acara Cake Arca Nandi ya di sebelah situ. Itu apakah bagian dari candinya ditemukan saat reruntuhan atau gimana Bu? Nah, ada beberapa ini yang arca yang mungkin memang tidak berasal pure dari candinya. Karena kita tahu Banyulibo itu Banyulibo itu adalah candi Buddha. Adalah candi Buddha. Jadi kalau Nandi itu kan Hindu ya. Jadi secara secara narasi dia nggak masuk gitu. Nah, kenapa ada arca Nandi beberapa di situ yang notabene dia berasal dari agama lain gitulah gampangannya ya. Karena ini beberapa batu yang ditemukan diletakkan di sini itu sebenarnya adalah temuan yang berasal dari sekitar candi ini, sekitar Banyulibo. Jadi kalau kita bicara sejarah penemuannya, memang di sekitar sini itu cukup banyak temuan candi, temuan reruntuhan candi. Beberapa catatan Belanda menyebutnya sebagai dataran Sorogeduk. Jadi di Prambanan bagian selatan. Prambanan selatan itu kita menyebut catatan Belanda punya Vlakte van Sorogeduk. Itu cukup banyak candi yang kemungkinan masih berdiri di awal abad 19 ya. Namun data kita itu paling tua nyebut itu pertengahan abad 19. Pertengahan abad itu saya katakan 1850-an. Itu pertengahan abad 19. Itu banyak sekali candi. Jadi ada orang peneliti Belanda nyebutnya dataran Sorogeduk itu kota kuil. Banyulibo itu sebenarnya masuk dataran Sorogeduk juga secara wilayah. Nah itu banyak candinya. Jadi ada Banyulibo, ada Candi Marangan. Marangan itu tadi ada yang MBS tadi ada nah itu sekitar situ juga ada Marangan. Terus candi yang sebelum naik ke Ijo itu Tinjon ada banyak sekali candi Sino, Barong, Dawang Sari. Barong itu juga seberangan dengan Dawang Sari ya. Itu Barongnya Hindu, Dawang Sarinya Buddha. Jadi memang kalau kita bicara sejarah memang banyak sekali lokasi-lokasi yang mungkin banyak ditemukan reruntuhan candi, baik itu Hindu maupun Buddha, dan biasanya memang mereka berdampingan, jadi nggak bisa terlalu jauh gitu. Nah sama dengan acara Nandi itu kemudian karena di sini banyak temuan, kemudian kita mencatat abad 1920 itu banyak juga temuan yang hilang, jadi akhirnya ini adalah bagian dari kegiatan pengamanan. Jadi ada temuan kita amankan di sini. Yang paling dekat mana? Oh, Candi Banyulibo. Lebih safe, lebih aman karena fasilitas keamanannya yang 24 jam berjaga. Maksudnya dibandingkan di sini ya. Jadi nggak hanya bapak ini 24 jam berjaga ada shiftnya begitu. Akhirnya kita amankan di sini. Banyaknya candi di sekitar Candi Prambanan, kan candi yang paling banyak Candi Prambanan. Sebenarnya cuma candi kecil-kecil itu kan ada yang corak itu dan berarti itu kalau kita melihat sejarah itu dalam kerajaan yang sama mengenai rangkai ikatannya agama Hindu dan istrinya agama Buddha itu mengenai sejarahnya ada sangkut pautnya antara Ya itu nanti ya kalau itu pakai teorinya kami ya, Kasparis ya. Memang sih gini, jadi kalau kita baca bukunya Pak Bukhari, Pak Purbalingga, Mataram kuno itu memang ada dua agama, tapi hanya satu dinasti, yaitu Sailendra saja. Itu catatannya Pak Bukhari sih. Kalau yang menyebut ikatan dan Pramodalah dan itu kan sebenarnya teorinya Kasparis yang menyebut ada dua dinasti, Sanjaya dan Sailendra.
Tapi kalau dari Bukhari itu sebenarnya tetap satu, Sanjaya itu bagian dari Syailendra juga. Cuman di dalam Syailendra satu dinasti, tapi ada dua agama. Saya agak lupa yang Hindu dulu apa Buddha dulu. Nah, kalau Mano ceritanya ini namanya Buddha, karena kita mengacu ke Kalasan ya, jadi tapi ada lingga yang itu Syailendra itu yang Hindu dulu terus baru alih ke Buddha gitu. Jadi ada prasasti Sangkara. Prasasti Sangkara itu menyebut tentang Raja Sanjaya atau Pananggaran ya, itu bapaknya sakit gitu loh, bapaknya sakit, kemudian sakit karena menjalankan ritual agama tertentu. Nah, ritual agama tertentu terus kemudian di tengah sakit itu sampai menjelang meninggal itu dia berpesan kepada anaknya untuk apa ya? Saya agak lupa ini. Tapi ini ada dua agama, jadi ada peralihan agama antara Hindu ke Buddha gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa ada dua tinggalan itu. Tapi yang perlu jadi catatan sebenarnya untuk Buddha itu sebenarnya kelihatan di beberapa tempat saja, walaupun tidak semasif Hindu yang tetap paling banyak Hindu, karena kita melihat aras barang aja, kita melihat aja memang Prambanan yang besar, kemudian nanti Sewu itu juga Buddha, Lumbung dan Kubra juga Buddha. Nah, tapi sebaran yang paling banyak, yang paling masif itu memang tetap Hindu ya, karena ada beberapa sih yang tinggalan yang paling banyak kan ada Linggayoni itu di beberapa desa kecil itu biasanya cuma ada Linggayoni itu yang menandai itu Hindu, Hindu. Jadi intinya Mataram kuno itu memang satu jenis, tapi dia menganut dua agama tadi. Nah, dan itu nampaknya memang bisa berdampingan. Kemudian mengenai ikatan dan Pramodawardhani ini, itu sebenarnya juga ini ya, kalau secara fakta sejarah itu agak mungkin saya juga belum banyak mendapat data pastinya, karena hanya disebutkan kalau kita bicara Pelawasan misalnya, Pelawasan itu ada dibangun untuk Sugata, namun kemudian ada asumsi itu diadakan oleh ikatan ke Pramodawardhani karena memang ada prasasti-prasastinya kecil yang ada di Jati-Jati itu, tulisan-tulisan kecil itu yang dinyatakan ini ini persembahan untuk ikatan, persembahan untuk Pramodawardhani. Itu kan misalnya sebenarnya bukan Pramodawardhani ya, Ciri Kahulunan. Nah, Ciri Kahulunan ini kemudian diasumsikan ini Pramodawardhani. Tapi ada yang bilang bukan, ini untuk mbahnya Pikatan. Jadi masih, kalau di arkeologi itu masih debatable ya. Apakah memang ada pernikahan yang besar itu, atau memang ada pernikahan tapi juga sebenarnya dari awal memang sudah beda agama gitu loh, tapi tetap memerintah dalam satu pemerintahan. Berarti sebelum mereka menikah itu sebenarnya dalam kerajaan Mataram kuno itu sudah ada perbedaan agama. Iya, kalau melihat sebaran kemudian juga teks prasasti itu ya. Kan kita mengacu ke Kalasan ya. Kalasan itu misalnya dia didirikan oleh kakek Panangkaran. Kalasan kan Buddha. Kemudian di akhir masa pemerintahannya Panangkaran juga menyepinya itu dia membangun wihara di situs yang Ratu Boko yang atas itu, sebelum jadi situs pemukiman dia menjadi wihara dulu, wiharanya. Kemudian kita meloncat langsung ke Prambanan itu yang dibangun 856 Masehi yang diresmikan oleh Rakai Kayuwangi itu. Nah, berarti kan ada lomatan loh, Buddha kemudian ke Hindu. Terus yang Syailendra itu juga temuannya yang di Jawa Tengah itu Yoni di mana ya? Itu dalam bentuk Yoni, Linggayoni begitu. Itu kan Hindu toh. Nah, kemudian lompat lah. Jadi memang ada dua agama itu yang mau sama-sama dianut oleh penguasanya gitu. Mengenai persebarannya itu apakah misal di wilayah barat itu dominasi oleh Buddha semua, atau memang yang lainnya Hindu semua, atau memang persebarannya itu random di mana-mana? Seperti kalau manut ini ya, kalau dulu awal-awal kita belajar sejarah Indonesia mungkin ada
kata utara dengan selatan gitu ya, yang lebih megah yang mana, yang lebih sederhana yang mana gitu. Ada asumsi yang utara itu kan lebih sederhana, kemudian yang selatan yang megah begitu ya. Tapi kalau agama saya kira di dua-duanya itu ada, karena kalau kemarin kita misalnya melihat sepanjang, saya misalnya ikut pendataan yang di Batam itu juga cukup banyak sebenarnya yang Hindu. Dan ini kami temukan yang simpel-simpel ya, artinya dia masih sederhana. Kemudian di Dieng juga ada arca Buddha di Selongorto, tapi Diengnya itu Hindu, dan di Diengnya kan Hindu, tapi di bawah itu juga ada tinggalan yang Buddha. Jadi kayaknya kalau sebaran itu merata sih, merata di apa namanya, merata dua agama tadi. Cuman memang yang megah, yang kelihatan megah itu mungkin karena mungkin ini ya yang di selatan. Jadi mulai dari Prambanan itu mulai kan bangunannya terlihat selalu megah. Jadi Prambanan dan Siau itu kan megah secara megah. Kemudian juga nanti menyebar ke daerah yang sini, yang Sorok Beduk itu juga setelah dibukarkan bangunannya juga memang bagus-bagus gitu. Nah itu kemungkinan karena daerah Prambanan kemungkinan itu sempat menjadi salah satu pusat kekuasaan. Jadi bangunannya kelihatan lebih bagus karena itu. Sementara kalau yang di utara mungkin karena mereka memang waktu itu nampaknya baru masuk ya, jadi lebih tua memang yang utara karena mereka baru datang ke Jawa. Ya apa istilahnya, lebih tua usianya yang utara malahan gitu. Seperti dia gitu kan tetap dianggap sebagai bangunan yang lebih tua, mendahului Prambanan. Balik lagi ke Candi itu, di sini kan tadi atraksinya sebenarnya yang kita cari juga ya. Nah itu kalau dari storytellingnya mungkin sangat menarik. Cuma kalau misalnya selain tentang yang kita dengar itu kan Dewi Hariti ya Bu, apakah juga di sini fungsi Candi Banyunibo ini tuh balik lagi hanya cuma untuk berkunjung ataukah masih kayak digunakan untuk hal lain gitu Bu? Kalau ibadah saya kira kok agak jarang ya Banyunibo, tapi mestinya adalah yang mungkin, tapi mungkin tidak banyak penggunaannya. Apalagi kemarin Waisak misalnya kan dia juga Buddha, tapi Waisak itu kemarin dibesarkan di beberapa lokasi saja, yang Sojiran, Ngawen, sama Borobudur ya, yang Walubi, yang kecil kayaknya di Sojiran, Kawasan itu juga cuma jadi pemberangkatan pawai aja sih, tapi misalnya tetap bisa jiwa begitu. Nah, memang kami belum banyak menggarap kalau masalah apa namanya ini. Kalau Banyunibo misalnya, kami sempat membuat filmnya tentang Dewi Hariti itu tahun 2000 berapa ya, 2022 kalau nggak salah. Itu ada, bisa diakses, masih bisa diakses di YouTube kami yang lama, yang BPCBDI Purbakala Jogja. Ini coba dicari filmnya itu memang saya sisi menariknya Banyunibo memang Dewi Hariti ini gitu, tapi memang belum banyak digarap. Kalau bicara apa kayak sendratari atau apa itu belum. Karena itu ini juga sih itu kami berusaha melibatkan masyarakat juga gitu, karena kalau itu kan kalau kami waktu itu masih dari CBDI kan kami belum tidak menyentuh itu, tidak menyentuh aspek tangible. Itu intangible deh, karena tarian ya, seni itu bukan kemenangan kami. Nah sekarang ketika kami di BPK memang itu menjadi salah satu tugas kami juga. Nah itu memang belum mana sih, kayaknya setahu sependek pengetahuan saya belum banyak dieksplorasi di situ. Apakah sanggar tari itu ke kami itu kayaknya belum bekerja sama. Mungkin Pak Darwisnya ya dulu kerjasama kan. Nah kami terus terang belum tahu persisnya, mereka belum banyak mengupdate ke kami terkait dengan itu. Coba dilanjut mungkin Bu ke aksesibilitasnya dulu. Tadi saya kesini pribadi, alhamdulillah jalannya tuh sebenarnya bagus. Cuma yang saya bingungin itu sebenarnya parkirnya sih Bu. Iya. Parkirnya itu sebenarnya kalau resminya tuh di depan sana atau di ada areanya sih Bu ini. Iya, kalau parkir pengunjung kayaknya memang masih pakai yang di depan ya. Kalau yang itu. ya kalau yang dari BPK kayaknya bisa masuk. Kalau saya misalnya stafnya kan mungkin cuma dikit berapa orang gitu untuk kepentingan pemanduan, biasanya kami masuk gitu. Tapi parkirannya memang hanya baru di situ. Mungkin karena ini juga lahannya itu lahan milik kami nampaknya hanya sini gitu. Sementara yang sana itu sudah BUMDes gitu ya, BUMDes gitu. Ya desa. Nah, apakah yang sana itu miliknya desa atau pemerintah desa atau kami? Kayaknya bukan kami deh, pastinya desa atau milik pribadi juga bisa lihat yang parkir. Kalau
kalau misalnya ada kunjungan dari kayak study tour atau gimana itu berarti masuknya bekerja sama BUMDes? Enggak, kadang-kadang enggak. Kunjungannya kan kontak kami ya. Jadi kadang kalau kunjungannya langsung ke candi, mereka kadang tidak menghubungi BUMDes juga karena ini mungkin perlu dikonfirmasi ulang ya. Kok harusnya tuh apakah mereka punya kegiatan rutin yang akses candi itu ya kayak itu nggak ada sih kayaknya loh. Kecuali ya itu kayak dulu sempat ada apa kayak Sunmor apa Car Video. Berarti enggak ya mungkin Sunmor mungkin lah ya. Kalau Car Video mau di sini juga nggak pakai motor siapa. Gitu ya, maksudnya yang pakai motor cuma kalau pengunjung yang masa dari sana ke sini nggak pakai motor kan ya jauh sekali ya gitu. Nah itu mungkin yang perlu dikonfirmasi apakah kok dari sini itu seperti apa kegiatannya. Kayaknya mereka juga apa ya istilahnya kalau pemanfaatan mungkin dia hanya memberitahukan aja sih kalau oh ini dipakai kegiatan ini gitu. Di sini tapi dari luar itu dari apa mereka langsung kontak ke sini. Jadi kalau misalnya ada bus parkir gitu ke area sana. Kalau yang melibatkan bus sana, tapi kalau kamu di sini ya kami instruksinya tetap parkir di depan situ. Kalau misalnya ini kendala Bu, kalau beberapa tempat destinasi yang pernah kita wawancara juga itu kan biasanya ada kendala entah kayak wah ada yang nyasar patokannya dari maps ada yang dibedain atau kayak gimana. Kalau di Candi Banyuwangi sini tuh ada nggak sih pernah dapat keluhan seperti itu? Itu saya malah belum tahu ya. Mungkin bisa jadi sih kalau ya kalau yang bodi akhirnya jadi ya tadi itu bisa gitu. Karena ini ya karena kayak saya kan karena sudah kerja di perbakalan jadi udah tahu ancer-ancernya gitu kan gitu. Tapi kalau maps kayaknya juga mudah ditemukan ya Candi Banyuwangi gitu kayaknya langsung ke arah sini atau gimana Mbak tadi Mbak? Jadi saya kan awalnya saya ngomong ke BPK-nya dulu. Oh iya. Nah, saya ke BPK dulu kan itu daerah Prambanan. Nah, saya belum pernah ambil jalur dari Prambanan ke Banyuwangi. Nah, jadi saya bingung karena saya juga muter-muter. Jadi kayak tadi sempat nanya-nanya dulu dibantu lewat telepon dulu. Baru sampai sini di jalan malah begini. Saya dorong motor dulu. Walah ya Allah. Iya, jadinya itu ya dari apa kan kalau maps website jadi sudah bisa diakses di tempat ya. Kalau untuk amenitasnya ya masalah fasilitas pendukung berarti di sini tuh nggak deket pom bensin. Oh iya itu mungkin katanya Pertasok. Kalau ada atau Pertamini. Itu untuk warung-warungnya tapi kalau yang mendekat di sini udah mulai banyak gitu. Nah, itu kan kaitannya nanti dengan pengembangan ini ya jalan yang tembus ke Gunung Kidul itu ya. Nah itu mungkin jalannya ini baru ya kayak. Itu nanti kan itu akan tembus. Karena masih proses toh, dari jalan baru itu kan masih ketutup gunung itu. Nah itu mungkin nanti akan mengubah banyak hal di sini di Gunung Kidulnya gitu. Karena memang di sini kan banyak candi. Nah selama ini kan akses yang sering dipakai adalah penggunaan jeep. Jeep yang dari atas itu dari hijau itu kan biasanya dia akan menjangkau seluruh banyak bagian candi masuk juga sini barong. Nah tapi biasanya mereka cuma foto-foto di depan sih mereka nggak masuk gitu karena mereka pakai kakinya pakai jeep. Terus kalau di Candi Prambanan itu kan ada PWC sama misalkan candi. Terus itu juga ngurusin di Banyuwangi. Udah. Ini Dinpa, Dinas Pariwisata Sleman. Jadi bukan PWC. Enggak apa? Kalau ditanya mengenai pembagian kewenangan dari antara Bintar dengan BPCB itu seperti apa untuk pengelolaan? Kalau Dinpar kan lebih ke pengelolaan yang sifatnya pengunjung yang profit ya. Kalau kami kan enggak, kami BBK 10 itu pemanfaatan yang ya untuk kepentingan masyarakat sih. Jadi kami yang gratis aja gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman mahasiswa ini mau berkunjung sini bersuratnya ke kami. Tapi kalau pas ada petugas Dinpar ya tetap harus bayar loket gitu sih. Tapi nggak setiap hari ada petugas Dinpar. Ya nampaknya begitu. Mungkin tidak setiap hari mereka standby di sini. Itu kan ketentuan dari Dinparnya ya. Kami tidak mencampuri urusan itu sih. Yang penting kalau mau ke sini ya sudah izin ke kami ya udah masuk aja. Nanti kalau ada petugas Dinpar ya silakan bayar gitu sih. Tadi kan mbaknya bertiga nggak ada kan Dinpar petugas loket aja ya udah. Soalnya kalau di Candi Sojiwan tampaknya sering ada petugasnya. Ya, Sojiwan ya. Ini di sana malah Dinpar Klaten itu.
kan bukan di Tuban Sleman. Oh, masa di luar Klaten? Iya, Tuban kan masih Jawa Tengah. Oh. Secara provinsi dia masih Jawa Tengah. Terus kalau Candi Prambanan itu masa di Sleman? Prambanannya masuk. Karena parkirannya masuknya Jawa Tengah. Ya, tapi karena TWC ya masuknya ya Sleman semua. Tapi kewenangannya dulu Sewu, Kubra, Lumbung itu masuknya dulu BPJ Jateng. Masuknya, tapi secara dia masuknya secara administratif masuknya Klaten. Berarti kalau keuangan masuknya itu masuknya ke Klaten atau ke Ini TWC kan ya TWC. Oh, ke Kalau parkiran mungkin Klaten ya masuknya itu. Hanya mungkin Sleman nggak tahu pembagiannya seperti apa TWC. Maksudnya TWC. Berarti tadi ancillary service sudah di pertama ya Bu, atraksi udah. Mungkin balik lagi ke amenities yang masih agak kurang menurut saya. Kalau di sini pribadi tuh kan biasanya kalau di tempat wisata tuh kan banyak menyediakan ya kayak toilet apa gimana kayak gimana. Kalau ini kan daerahnya kayak kepotong sama bumdes ya Bu. Jadinya kalau misalnya Tapi kalau toilet ada kok di situ di belakang masa itu ada. oh kalau misalnya dari usaha bumdesnya ini itu Kak apa harus izin juga ke BPK misalnya gitu? Kalau dia Kayak kan buka ini usaha gitu. buka usaha ini ya. Ya itu mungkin paling nggak mereka memang harusnya memberitahu karena gini ya karena kalau dari sekarang belum tahu ini ada zonasinya itu seperti apa saya belum banyak dibaca tapi kalau bicara kami pernah melakukan ekskavasi di Beniko antara di situ atau di situ ya itu sebenarnya masih ada struktur yang mungkin terhubung dengan candi. Jadi kami memang memberikan arahan kepada Bumdes waktu itu untuk tidak membangun bangunan yang permanen karena di bawahnya itu sebenarnya masih ada beberapa struktur, makanya kan dibuat bebas dibuat yang lapang gitu dan beberapa bangunannya tidak permanen karena itu tadi masih ada struktur, kami tidak mau ada kerusakan di Jakarta yang ada di bawah. Ya Bu, ini sepertinya pendoponya itu benar permanen nggak sih Bu, yang sebenarnya Itu ya, ya itu memang tapi kan tidak ini apa namanya ini arahan kami kan, nah itu tapi kalau kayak gitu ya repot juga sih. Cuman kemungkinan intinya kalau hari ya harus siap dibongkar gitu sih. Dan itu kan mereka berlindung di ini ya tanah kas desa gitu loh, itu tanah kas desa gitu. Kalau nggak asal kan kami tahu bahwa oh ini daerah sini masih struktur gitu. penentuan radius berapa Nah kilo itu yang namanya zonasi. Jadi saya terus terang belum banyak ini belum mencari tidak apakah di sini ada zonasinya kan pos. Jadi kalau zonasi itu ada zonaan gitu loh. Ini zona 1 dan ini itu zona 1. Dia tidak boleh ada bangunan permanen. Ya kalau kecuali ada pengkapan itu ya. Tapi itu kemungkinan dia tidak berdiri atas struktur sih. Jadi bisa memberikan strukturnya. Nah, struktur yang apa? Istilahnya itu struktur yang kelanjutan dari candinya karena kadang-kala kami menjumpai candinya ini berdiri itu nanti strukturnya gimana ya, oh ternyata lagi sampai ke sebelah sana yang sini malah nggak ada misalnya gitu, itu sering terjadi kayak gitu tuh. ada lagi mau ditanya? Sudah? Ini sih Bu, ada salah satu ibunya dari Bintang Sleman Sleman ya, dia selalu ada untuk opening startnya pasti di sini kerjasamanya dengan BPJS itu berarti ada fokus sendiri atau pure dari Kita pastinya kalau di BPK itu non profit pasti. Tapi kami memang selalu ada undangan, selalu ada audiensi istilahnya. Nah itu kami kemarin saya juga sempat dengar teman-teman kayaknya belum ada audiensi dari panitia Sleman Dambangan itu tahun ini, yang tahun lalu juga. Jadi nanti akan ada pasti ada audiensi itu kami dilibatkan di rapat dan kebetulan memang bukan saya yang masuk tim fasilitasi itu tapi ini ada rapat kemudian ada nanti apa istilahnya penjelasan yang sifatnya itu saya kira mereka ini terkait dengan penggunaan lahan kemudian kami juga biasanya melakukan apa istilahnya himbauan gitu, oh ini nggak boleh gini di candinya itu akan rutin ya tahunan dan tahun ini memang belum. Ini biasanya momen run itu ada 2, mandiri run ini ya di Prambanan. Kalau saya mengatakan salah satunya di sini nanti lewat Sosuan, Boko, Barok gitu kan dapat dulu. Iya benar. Ada lagi?
Ya mungkin itu aja sih Bu, cukup informasi yang kita butuhkan juga dari penjelasan Ibu sudah terjawab semua dari pertanyaan kami juga. Terima kasih, ini saya tutup. Kurang lebihnya apabila kami sendiri ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Saya juga yakin narasumbernya juga mungkin belum sempurna. Mohon nanti kalau ada kekurangan data silakan dicari di Google juga atau bisa bertanya ke saya nanti kalau misalnya bisa dilengkapi datanya di perpustakaan. Terima kasih Ibu. Mungkin setelah ini kita izin foto bareng Iya, sebentar. monggo. Terima kasih.